Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sambil kita menunggu guru kita, sahabat kita, Gus Nadir, Profesor Nadir Syah Hussein. Senang banget, mudah-mudahan bisa segera bergabung beliaunya dengan kita semua. Jangan lupa berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin. Mana bismillah. Ya. Gus Nadir ini sosok yang luar biasa dari mulai udah ada di Cium tangan. Vlog, ini vlog. Aduh, jam berapa Gus di sono? Ada daylight saving hari ini, jadi sekarang jam 7:30. Jadi sebelumnya itu 4 jam bedanya, sekarang 3 jam bedanya. Oh, ya, beda-beda ya? Iya, jadi hari ini kita 1 jam bisa saving tidur. Oh gitu ya. Gus, Allahu Akbar. Gimana sehat? Sehat, alhamdulillah. Itu ini panjang aja. Iya, garuk buat ngegaruk. Gara-gara di rumah aja ini, nggak bisa juga. Gara-gara di rumah. Suasana di Melbourne gimana sih? Hari ini cuaca hujan terus. Oh sama. Terus juga ini kan menjelang bulan apa nih? Autumn ya. Ini sudah masuk autumn, jadi udah mulai agak dingin. Sekitar 9 derajat gitu ya. 10 derajat. Bajunya keren, kata teman-teman, bajunya Gus Nadir keren. Oh sengaja ini karena saya hanya bisa menyaingi Ustadz Yusuf Mansur ganteng dengan kaos saja. Kalau wajah udah kalah jauh. Ampun. Buat teman-teman. Iya, minimal menang kaos nih. Iya, buat teman-teman yang mau tahu cerita tentang Gus Nadir zaman dulu, saya termasuk salah satu sumber nih. Wah, karena gawat. Iya. Karena emang bersahabat dengan beliau ini kita mungkin 4-5 tahun kali ya. Kurang lebih lah. Masya Allah. Dan beliau ini dari dulu istiqomah rambutnya. istiqomah pecinya. Aneh masih inget tuh. Antum pakai itu kan, pakai tas lempang. Waduh, paling keren dah. Kuliah paling keren kan. Peci. Dulu saya belum pakai peci loh, ya kan? Belum pakai loh. Ya. Orang yang pertama istiqomah nggak pernah lepas peci dari dulu, dari semester awal sampai selesai ya Gus Nadir ini. Jangan-jangan ada apa gitu di tengahnya, nggak paham. Dan teman-teman ya kalau lagi di kelas beliau nggak ada lawan udah. Pokoknya kalau sudah cerita diskusi nggak ada yang berani debat, berani nanya tuh nggak ada. Top udah. Dulu Gus Nadir, terus Teh Elis sekarang udah guru besar loh bos. Oh ya, Eis Amalia ya. Eis Amalia, mestinya ya, tanggal 18 Maret kemarin mesti diselebrate, tapi karena ada tuh Gus, kata siapa nih? Kata temen nih, ada yang bilang pecinya buat naruh duit Gus. Iya. Gus, kan kita pengen anak-anak muda nih punya impian ya. Punya kepengen gitu kan, yang jadi warga global, jadi world class gitu kan. Nah, kita temanya nih sengaja saya angkat temanya bicaranya tentang menembus dunia gitu. Nah, Gus Nadir kan sosok santri sebenarnya ya kan, sosok putra kiai, sosok
yang pecinta kitab kuning, terus kemudian rasanya rada jauh dari dunia barat gitu kan. Tiba-tiba saya ketemu pertama kali di Wolongong University dan Iya. ada ruangan khusus, jadi orang besar, terus juga apa namanya menjadi orang yang terlibat di penulisan ulang kodifikasi hukumnya Australia. Nah, saya ingin cerita dari Gus Nadir dibagi kepada anak-anak muda Indonesia supaya kemudian mereka punya cita-cita yang unlimited gitu loh. Nah, silakan Gus. Ya, sebetulnya malu juga saya, karena kan apa yang saya lakukan belum ada apa-apanya dibanding Al-Mukarram Yusuf Mansur kita Waduh, ini. bisa aja Iya, ini. saya ini ibaratnya kalau beliau ini kan Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz, Kiai Pondok, punya pondok pesantren, terus pengusaha begitu kan. Saya kan cuma Masya dosen Allah. biasa ini. Jadi mungkin itu yang harus apa ya, ada plus minus hidup gitu ya. Jadi ketika kita memilih berkarir di satu bidang, misalnya seperti saya memilih berkarir di negara yang minoritas Muslim gitu, Australia, tentu tantangan dakwahnya akan berbeda gitu. Jadi mungkin model dakwahnya juga harus berbeda, menyesuaikan dengan kondisi medan dakwahnya, terus juga kemudian tantangannya, dan juga pilihan-pilihan baik buat saya dan keluarga, maupun misalnya definisi kita tentang apa yang disebut ustadz atau kiai atau akademisi begitu. Ketika berbeda dimensi gitu ya, dunianya berbeda, definisinya juga berbeda akhirnya. Tuntutannya juga berbeda gitu. Jadi ketika saya waktu itu mau meneruskan kuliah S2 gitu ya, setelah S1 menjelang tamat saat itu, tentu kan kita semuanya ingin, saya tuh 91 kuliah masuk, itu sekitar 95 akhir ya, itu sudah selesai skripsi, terus 96 awal itu wisuda ya. Terus berangkat sana. Ya kalau saya kan kuliahnya lancar-lancar aja, nggak seperti Ustadz Yusuf Mansur yang penuh dinamika gitu. Jadi kita sama-sama pegang kartu gitu. Sama-sama pegang kartu masa lalu gitu. Terus itu, ya terus saya kan tanya sama Abah ini, saya tanya sama Abah saya dulu, beliau kan rektor Institut Ilmu Al-Quran, terus ketua Komisi Fatwa dan salah satu ketua MUI Pusat. Profesor Ibrahim Hussein, buat yang belum tahu, ayahnya beliau Profesor Ibrahim Hussein, pendiri IIKI. Iya. Nah, saya tanya sama abah saya ini kemana ini, gitu kan, mau melanjutkan sekolah ke Mesir misalnya atau kemana, terus abah saya bilang enggak, kamu ke barat saja. Gitu. Nah, itu saya bingung kenapa, karena sebelumnya saya itu dengar sendiri beliau berfatwa di depan mahasiswi dan alumni Institut Ilmu Al-Quran bahwa alumni IIKI tidak boleh, haram hukumnya sekolah ke barat. Waktu itu beliau ngomong seperti itu. Iya. Nah, pas tapi yang maknanya beda. Nah, gitu kan, saya tanya kenapa nih, gitu kan. Kalau kata abah saya, itu fatwa untuk alumni IIKI. Kalau untuk kamu beda lagi. Karena alumni IAIN. Terus saya tanya gimana? Karena kata abah, justru kamu harus pergi ke barat, taklukkan itu barat. Allah. Karena kata abah saya percaya kamu sudah menguasai dasar-dasar keislaman, keilmuan keislaman. Jadi nggak akan terpengaruh dengan dunia barat. Jadi kamu harus ke barat, taklukkan itu barat, berkarir di sana. Gitu. Nah, jadi dan ternyata apa yang beliau sampaikan itu yang mungkin berupa doa juga ya, kejadian gitu ya. Artinya saya nggak pernah berpikir bahwa saya bisa lancar sekolah di barat dengan kapasitas pas-pasan, bahasa Inggris yang belepotan begitu ya. Wah, bercanda, bohong banget. Hanya berharap. Bohong banget. Kalau Gus Nadir bilang belepotan, pas-pasan, bohong banget. Bohong. Ente tuh sosok sempurna kok.
Sempurna, Wah, benar. wah, enggak lah. Allah Subhanahu Wa Taala yang Serius. sempurna lah, enggak lah. Dulu aneh ngeliatnya kan, kalau ngeliat ente kan tinggi bener gitu. Gitu. Anak-anak Oh. pendek. Ya, dulu, Lanjut, dulu itu lanjut. kan waktu kuliah di Ciputat kan Ustadz Yusuf Mansur ini kan imut-imut. Kalau saya kan sudah amit-amit sejak dulu gitu. Ya, Jadi jadi 96 berangkat tuh ya? ya terus tidak ada bayangan mau jadi dosen. Iya, hanya sekolah saja, hanya sekolah dan Oh, bayangannya setelah itu pulang ya mungkin meneruskan amal jariah Aba di IIKI, Iki. ibaratnya orang para guru besar di IIKI juga mengharapkan saya pulang untuk meneruskan gitu kan. Ibu saya juga terutama juga berulang kali minta saya pulang untuk meneruskan perjuangan Abah begitu kan. Bahkan rektor IIKI yang sekarang itu Profesor Huzaimah Tahido juga kalau ketemu saya, Minta. kapan ini pulangnya? Selalu cerita perkembangan IIKI. Saya bilang pokoknya selama Ibu Huzaimah yang pegang dan IIKI maju, saya di luar aja terus. Saya bilang itu. Jadi saya bilang saya bermasalah kalau saya di luar, terus IIKI terhambat. Nanti kalau saya ketemu di akhirat sama Abah, saya ditegur loh, kok IIKI gak kamu ngurusin? Tapi sementara sudah ada yang ngurusin, saya bilang saya bagi tugas saja, saya di luar, biarkanlah Luar IIKI. biasa. Luar biasa. Jadi dulu nggak ada bayangan keluar itu pengen gimana-gimana, pokoknya kuliah aja dulu gitu ya? Iya, gitu. Dan sewaktu saya menulis publikasi bahasa Inggris pertama di jurnal internasional dunia gitu ya. Jadi zaman dulu itu belum ada seperti yang sekarang para dosen dituntut Scopus segala macam gitu ya. Jadi saya itu tahun 2002 apa 2003 gitu ya, itu sudah publikasi jurnal internasional. Itu gara-garanya waktu ada kawan saya kan kuliahnya kan double. Jadi waktu di Ciputat dulu juga saya sore ambil Fakultas Hukum UMJ. Oh iya, betul. Antum dua tuh ya. Iya, paginya saya di Syariah gitu kan. Terus pas kuliah S2 juga saya dua juga. Satu Islamic Studies, satu Comparative Law. S3-nya juga saya kan dua. Bahkan di dua negara berbeda. Satu di Australia, satu di Singapura. Jadi saya bolak-balik gitu kuliahnya gitu. Makanya kalau kata orang Madura itu, wah katanya sampean itu wali. Wali apa? Saya bilang. Itu biasanya wali-wali di Madura, itu Jumatannya di Mekah. Gitu. Jadi bisa berada di dua tempat yang berbeda. Wah, sampean ini bisa kuliah di dua tempat berbeda. Gitu. Wali gitu. Saya bilang, wali murid ya, wali murid. Jadi PhD-nya juga dua ya? Australia sama Singapura? Singapura, ya. Jadi saya ya gitulah kuliah ya panjang lah ceritanya. Nah, tapi waktu saya mau publikasikan pertama kali, ini yang menarik. Ada satu kawan saya kuliah di Singapura dulu, namanya Taiwo. Taiwo itu dia sekarang jadi profesor di Irlandia. Dia orang dari Nigeria, orang kulit hitam dari Nigeria. Terus saya lihat publikasinya itu udah banyak sekali. Jadi di samping menulis disertasi, dia tuh menulis publikasi banyak sekali. Terus saya ngintip dia, saya bilang ngapain? Ya, saya menulis publikasi ini. Kenapa? Ya, karena saya pengen jadi profesor. Saya bilang, wah saya kalau pulang ke Indonesia, nggak usah nulis jurnal internasional juga jadi profesor kok. Saya bilang gitu kan. Karena saat itu belum ada aturan yang macam-macam jelimet seperti sekarang. Iya, belum ada scoring, 400, belum ada. Nah, terus kemudian, terus saya tanya, kenapa kamu? Alasan selain itu apa yang kamu mau? Nah, jawaban dia menarik. Dia katakan begini, nanti saya ini orang Afrika. Kulit hitam, orang Afrika. Saya tidak akan mampu bersaing dengan orang Barat, tidak akan dilirik orang Barat. Dia udah hitam legam begitu, gitu ngapain dilirik gitu kan? Jadi tidak akan dilirik kecuali saya punya kualifikasi yang sama atau melebihi mereka. Nah, di dunia akademik Barat, ukurannya adalah bukan gelar PhD. Karena kalau kita gelar PhD, semua punya gelar PhD kan begitu yang mau melamar jadi dosen. Tapi berapa banyak jurnal yang sudah dipublikasikan, artikel di internasional jurnal. Terus waktu dia ngomong begitu, saya langsung mikir, loh, kalau dia dari Afrika saja berpikir begitu, saya ini sudah orang Asia, dari Indonesia, Muslim lagi gitu kan, gimana mau dilirik sama orang Barat? Sementara pesan Abah saya saat itu kan taklukkan itu Barat. Gimana mau menaklukkan, dilirik aja enggak. Dilirik aja enggak, gimana naklukin, benar. Iya.
Jadi Benar. ibaratnya sama aja kita, kualifikasi sama, kita belum tentu dilirik. Kita harus melebihi Kualifikasi 2-3 yang kali sama aja belum tentu dilirik. Iya, karena kita kan imigran dianggap gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi Iya. jadi kita harus 2-3 kali di atas mereka, Hmm. baru Hmm. kita bisa dilirik. Nah, Masya Allah, jadi Masya Allah. dan saya buktikan itu begitu saya melamar, waktu itu publikasi saya belum banyak, baru 1-2, sementara PhD saya sudah 2. Saya sudah punya 2 gelar PhD. Terus saya melamar diterima postdoc, ya, postdoctoral fellowship di University of Queensland di Brisbane. Pasca Terus doktoral, melamar, jadi ya, habis doktor, kuliah lagi postdoc. ya, bukan kuliah sih sebetulnya, itu Otak aneh nggak sanggup. riset. Iya, itu Otak kalau aneh nggak sanggup, gue ngurusin utang terus. ngurusin utang sama gugatan hukum ya. Iya, Terus iya. jadi sudah S3 itu PhD, postdoc itu S4 lah kira-kira gitu ya. Nah, Ya, betul. nah terus tapi saya melamar jadi dosen tetap, setengah mati susahnya itu. Udah Saya double PhD udah. dan postdoc. Ya, terus udah punya 1-2 jurnal artikel, kok makin nggak bisa, susah terus sampai tahap interview susah. Wah, saya bilang ternyata memang kita nggak bisa dilirik ini. Jadi saya harus akhirnya publikasinya saya genjot untuk banyak. Nah, sudah publikasinya kita genjot banyak, masih juga nggak dapat. Jadi saya itu sampai kemudian mengeluh kepada bekas pembimbing saya yang di Singapura, dia orang Kanada. Saya bilang, saya kok melamar jadi dosen nggak dapat. Karena kan ya di luar negeri itu dosen itu kan ya mereka nggak tahu saya NU, anak kiai, kan nggak ada urusan buat mereka. Betul-betul. Iya. Benar. Nggak ada KKN kan gitu kan. Benar. KKN. Terus saya nggak bisa bilang saya temannya Ustadz Yusuf Mansur gitu, nggak bisa bilang gitu kan. Aku. Nah, terus saya bilang sama bekas pembimbing saya itu, Profesor Gary Bell namanya. Saya bilang, kok saya gagal terus? Nah, terus dia bilang gini, kamu udah berapa kali gagal? Saya bilang, saya sudah 20 kali kirim lamaran, ditolak terus. Sampai kalau saya udah kirim lamaran, terus datang surat dari pos, begitu tipis suratnya, udah pasti ditolak deh, saya bilang. Ini pasti surat penolakan ini kan. Gitu. Dan ditolak surat ditolak oleh Universitas Top itu sakitnya melebihi jomblo yang ditolak pakai surat cinta gitu. Kira-kira tuh sakit banget gitu ya. Datang mau naklukin malah ditolak ya. Ditolak gitu. Berkali-kali jatuh bangun gitu. Nah, terus saya kira Gus Nadir nggak pernah ditolak. Ternyata pengalaman juga ya. yang apa ya? Ditolak cinta atau tolak apa nih? Yang nggak pernah. Tadi surat apa? Perlu perjuangan, nggak gampang. Iya. Nah, terus kemudian Profesor Gary Bell ini bilang, oh kamu baru 20 kali ditolak. Kamu tahu, saya, katanya, dia orang bule, orang Kanada, 200 asli kali bule, ditolak. Asli Kanada. Ya. Berapa? 200 kali saya ditolak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya simpen semua surat penolakan itu. Jadi kalau kamu baru 20 kali ditolak, kamu masih punya jatah 180 kali lagi katanya untuk ditolak. Wah. Di situ saya belajar mana ikhtiar, Ustaz. Jadi ternyata orang bule ini bilang, jadi dia saja yang bule dan dia emang orang Kanada juga ternyata berjuang. Nah, selama ini kan saya selalu menyalahkan, wah pasti rasis nih orang bule, pasti saya gara-gara muslim nih. Kita mikirnya gitu kan. Nah, gitu. Benar. Apa salah lagi sih yang dia mau gelar dokter gue punya, dia mau punya jurnal internasional gue punya, masa gue disuruh ganti warna kulit, kan gitu kan? Nah, tapi ternyata dia bilang begitu. Di situ saya langsung wah, ternyata perjuangan saya dapat gelar doktor, dapat postdoc, dapat jurnal internasional itu belum ada apa-apanya kalau saya nggak punya mental petarung. Jadi kalau saya baru dipukul sekali jatuh, 20 kali jatuh, saya nggak bangun lagi. Saya orang gagal. Iya. Semangat. Gitu kan. Langsung mau bangun saya nih mendengar begitu. Terus akhirnya saya bilang, wah kalau gitu saya harus coba terus ini. Saya bilang kalau cuma dilaporin di 5 kepolisian mah masih punya 195 kasus lagi nanti. Sampai 200 kasus. Iya, salah. Lanjut. Nah,
Terus ada juga spiritualnya di situ. Jadi selain ikhtiar, ada spiritual itu. Jadi saya sudah kemudian melamar ke sana kemari, sampai tahap akhir, tahap interview, gagal lagi. Jadi kalau orang itu baru tahap berkas sudah gagal, itu berarti bilang dia tidak qualified. Ini sudah tahap interview, tahap akhir. Ibaratnya saya bilang menggenggam gelas atau botol ini sudah saya mau genggam, tapi ibarat bara api nggak bisa saya genggam gitu saat itu. Di situ saya mulai mikir apa ini. Terus saya ingat kok setiap saya telepon ke ibu selalu bilang, jadi kamu kapan pulang, kamu kapan bantu urusi IIKI. Banyak sekali sudah jejak-jejak abah kamu di sini, kok kamu belum juga. Terus jadi saya pikir, oh berarti ibu saya ini nggak mau saya di luar, belum ikhlas, belum redo. Nah, terus kemudian akhirnya saya telepon kakak-kakak saya kan anak bungsu, jadi saya telepon kakak-kakak saya minta tolong dibujukin lah ibu saya ini, agar ibu saya ini mau mendoakan, mau meredo agar saya. Terus setelah itu beberapa hari kemudian kakak saya kasih tahu ke saya, kakak saya bocorin, udah kami sudah diskusi sama ibu sudah dikasih pengertian, itu katanya. Terus udah dirayu. Terus saya tanya, terus apa yang terjadi setelah ibu diajak diskusi? Ibu lama terdiam, terus masuk ke kamar, terus akhirnya oleh kakak saya diintip, rupanya beliau sholat. Beliau sholat minta petunjuk. Merinding. Selesai sholat, beliau kemudian bilang, sekarang saya redo, katanya. Tolong telepon Nadirsa. Nah, minta telepon ngomong sama saya. Nah, di telepon itu ibu saya menangis. Ibu saya bilang, saya ini orang bodoh, saya nggak ngerti apa yang kamu kerjakan selama ini, saya nggak ngerti kenapa kamu masih mau di luar, apa sih yang kamu cari di luar, saya nggak paham. Kenapa kamu hanya ingin mencerdaskan orang bule, tidak mencerdaskan orang kita, saya nggak paham. Tapi sekarang saya mengerti. Nah, rupanya setelah sholat itu, mengerjakan saya redo. Nah, begitu redo itu saya dapat. Masya Allah. Nggak nunggu lama, saya dapat surat penerimaan jadi dosen di Wolonggong. Jadi Ustadz, ikhtiar harus maksimal, jatuh bangun harus dijalani, kita doa. Mental gue mesti petarung, ternyata masih tetap harus ada sisi spiritual, terutama ibu ya. Doa ibu. Spontan, sejak itu telepon beliau. Gitu. Jadi kenapa? Karena saat itu kan saya bilang sama kakak saya, tolong diberitahu ibu, saya bilang. Karena saya tidak sanggup menjelaskan, saya tidak sanggup. Nah, kakak menjelaskan bahwa saya di luar itu juga berjuang untuk almarhum Abah, untuk meneruskan perjuangan Abah. Saya mengajar hukum Islam di luar, itu kan semua ilmu yang Abah ajarkan. Mengajarkan syariat Islam, bukan di Indonesia, di luar, saya bilang. Nah, ini juga ada perjuangan di situ, gitu. Sementara di Indonesia itu, saya bilang, murid-murid Abah sudah banyak yang meneruskan perjuangan. Di tingkat nasional, di tingkat internasional ini, di saat tahun-tahun segitu, ada kasus teroris di New York, Islam diserang disorot setengah ini, perlu ada yang berdiri menjelaskan Islam. Bukan gaya orientalis, tapi betul gaya-gaya santri yang merujuk kepada yang perlu ada yang di luar menjelaskan. Ini juga perjuangan ibu, saya bilang gitu kan. Ini juga bagian dari apa yang Abah kendaki untuk saya sekolah. Dijelaskanlah. Sampai kemudian akhirnya ibu saya mengerti. Jadi saya di luar itu bukan mencari dolar, saya di luar itu bukan mencari popularitas, tapi memang tetap lillahi kalimatillah. Menegakkan kalimat Allah di negeri non-muslim. Nah, karena itu setiap saya ke luar negeri, saya seminar, konferensi, dipanggil kemana-mana, Ustadz, ke Amerika, ke Eropa, kemana, saya menyusuri kota-kota itu, setiap saya sampai, saya bacakan salawat. Allah. Jadi saya bilang, di negeri manapun saya kemudian dibawa oleh Allah lewat amanah keilmuan ini, berarti di situ saya punya tanggung jawab untuk membacakan salawat di kota-kota itu. Yang tentu saja tidak ada masjid di situ, tidak ada muslimnya, saya tidak tahu. Begitu sampai mendarat, saya bacakan salawat. Langsung salawat.
Langsung salat. Jadi di bumi Allah kita sebarkan salawat, kita sebarkan ilmu syariah, kita sebarkan. Begitulah kira-kira. Masya Allah. Gus, ketika Gus kemudian Saya sambil minum ya. Ya, di sini kami mendengarkan Gus kemudian ikut menulis kompilasi buku kompilasi undang-undang atau hukumnya Australia. Kok bisa gitu sampai segitunya? Padahal kan Gus orang Indonesia, kemudian ya notabene tadi saya bilang putra kiai gitu kan, jauh dari bisa masuk sampai penetrasinya sampai ke situ tuh. Saya sampai sekarang masih terkagum-kagum, bener. Jadi memang kalau Allah berkehendak itu memang beyond imagination gitu ya. Apa yang terjadi itu gitu ya. Catat lagi, beyond imagination. Gitu. Saya kalau bicara orang pintar, yang lebih pintar dari saya banyak, Ustaz. Kalau bicara soal kefasihan, bertutur, produktivitas menulis, orang bule itu seabrek-abrek, gitu ya. Jadi waktu saya kemudian melamar jadi dosen di Wollongong dan setelah ibu saya redo, saya dapat. Kemudian saya ketemu dengan dekan. Setelah berapa tahun, 2 tahun, 2-3 tahun kemudian kita lagi ngobrol santai, kita lagi ngopi santai. Saya tanya, saya penasaran, saya bilang, kok Anda itu mau menerima saya yang bukan orang Australia mengajar hukum Australia. Jadi saya itu di Australia mengajar pengantar ilmu hukum Australia, PIH, kita belajar PIH, pengantar ilmu hukum Australia, sama hukum konstitusi Australia. Jadi saya ngajarin konstitusi Australia. Baik di level S1 maupun S2-nya saya ajarkan. Nah, saya tanya sama dekan saya ini, saya bilang, kok Anda maunya nerima saya? Saya bilang gitu kan. Apa gitu kan? Saya ini hanya ingin mau melihat bagaimana sebuah doa orang tua tadi, ridho orang tua itu termanifestasikan oleh bule ini dengan cara yang bagaimana? Kan saya pengen tahu nih gitu kan. Ya gimana dia? Kan dia kan orang rasional. Bagaimana doa yang spiritual tadi itu bisa dirasionalisasikan oleh profesor bule ini, dekan ini yang menerima saya. Menarik jawaban dia. Dia bilang begini. Nadir, tentu mudah buat saya untuk waktu saing, kan persaingan kita banyak sekali, kelas dunia persaingan dari mana-mana. Saya bisa dengan mudah untuk memilih orang Australia dan mengajar hukum Australia. Tapi di rapat komite, saya bertahan minta kamu yang terpilih. Kenapa? Kata dia. Karena saya bilang gini, penting buat para mahasiswa kita untuk mendengar tentang hukum Australia dengan perspektif komparatif. Jadi kalau hanya orang bule Australia yang mengajar hukum Australia, maka pasti ilmunya itu saja. Tapi tidak ada komparasi. Tapi yang kalau kita undang seorang non Australia, latar belakangnya hukum Indonesia dan hukum Islam, bicara hukum Australia, pasti dia akan bawa knowledge dia juga sewaktu mengajar itu, jelaskan. Nah, dan itu penting buat para mahasiswa kita terbuka wawasannya. Untuk hukum Australia komparatif. Ini gimana? Sinyalnya hilang nih? Iya, kelihatannya sinyalnya agak terganggu sedikit. Iya. Sekarang udah balik. Oke, lanjut. Udah normal. Oke. Masih nih, Gus, sinyalnya masih jelek. Ya, jadi buat teman-teman, saya ketemu sama Gus Nadir sekian lama nggak ketemunya di Wollongong University. Jadi saat beliau tuh sudah menjadi dosen tetap di sana, dan saya diajak ke ruangannya, diajak keliling, kemudian saya di situ menyaksikan kebesaran Allah. Luar biasa. Iya nih kelihatannya sinyalnya agak terganggu, Gus. Mana? Udah oke ya? Nah sekarang oke. Udah oke. Ini kayaknya pengaruh kaos Mickey Mouse kayaknya. Pengaruh kaos Mickey Mouse kayaknya. Oke, jadi dipilih karena bingo mereka pengen ada perspektif komparasi dari orang luar Australia. Iya. Nah ini kan butuh wawasan untuk punya pertimbangan sedemikian rupa bahwa para mahasiswa Australia ini nggak hanya
mendengar dari pakarnya semata, tetapi juga dari perspektif orang yang berbeda. Nah, sampai di sini di situ saya juga belajar gitu bahwa ternyata cara Allah mewujudkan doa itu ya unik begitu. Diberi pemahaman lah si bule ini gitu, diberi pemahaman bahwa justru di situ rasionalisasi doanya terjadi ya. Di situ terjadi bahwa orang ini punya comparative advantage ya, yang berbeda dengan para pelamar lain gitu. Nah, tidak semua bule punya pemahaman seperti itu kan. Gitu. Nah, jadi iya benar. Menarik. Nah, jadi kira-kira begitulah apa yang terjadi. Nah, terus saya mengajar hukum konstitusi Australia. Wah, itu jatuh bangun. Itu saya tidak pernah dapat pelajarannya. Tiba-tiba disuruh ngajar. Tuh. Tantangan lagi nih ya. Itu kayak kalau di pondok nggak pernah pegang kitab Jamul Jawame, disuruh ngajar kitab Jamul Jawame, melintir lah. Wah, itu tulisan-tulisannya gue sekarang menjadi kiblat hari ini. Termasuk saya pribadi menikmati gitu. Tutur katanya, Masya Allah, benar. Dan saya beruntung karena sempat ngikutin kan pemikiran Gus Nadir dalam bentuk dulu catatan-catatan kuliah, catatan-catatan kemudian seminar di kelas atau seminar di jurusan. Jadi memang dari dulu kalau saya lihat memang ini kemampuannya sudah memang komprehensif. Dari mulai menulis, berdebat, berbicara, kepercayaan diri. Nah ini yang saya pikir juga ada nggak hubungannya Gus Nadir bisa tembus kemudian ke Barat gitu ya, dan menguasai Barat hari ini dengan dalam tanda petik ya sudah mendapatkan posisi dan lain, itu karena ada kepercayaan diri. Itu benar nggak? Saya kira itu benar sekali. Bahwa kepercayaan diri itu memang penting, dan saya merasa beruntung kuliah di atmosfer Ciputat saat itu, di mana ditumbuh berbagai kelompok diskusi gitu ya. Benar. Jadi namanya aja dulu pembaharu ya. Iya. Sementara suasana sekarang kan setelah reformasi ini mahasiswa penuh dengan politik, suasana politik semua. Ya. Nah, sementara dulu kita itu kan nggak punya pilihan, kita mau main politik ada orde baru, ada Pak Harto. Iya benar, nggak ada. Iya. Dan saat itu juga buku-buku terbitan Mizan Group misalnya ada tentang Nurholis Majid, tentang Pak Kures Shihab, Kunto Wijoyo, para pemikir itu selalu kalau ada buku baru kita serbu, kita diskusikan, kita bedah. Zaman kita sama Nurholis Majid kan luar biasa itu. Saya masih ingat kok kalau dia ngajar bawa sisir di sini. Betul nggak? Kalau ngajar tuh Nurholis Majid tuh sisir dulu. Benar. Nah itu yang saya teruskan sanad sisirnya itu. Kalau di medsos saya bilang, sisir mana sisir? Nah itu ada sanadnya. Oke Gus. Nah Gus nih pengen tantangan apa lagi nih di negeri orang nih? Kayaknya udah selesai kalau saya lihat nih. Atau belum? Ini baru tangga kedua ketiga saja dari 100 tangga misalnya. Jadi kalau saya terus terang ya, saya itu merasa bahwa diri saya sih sudah selesai. Selesai dalam arti saya nggak punya ambisi. Karena memang awalnya juga, ya karena memang juga awalnya tidak punya keinginan mau jadi ini, jadi itu, jadi apa gitu ya. Mengalir saja, terus kemudian dapat peluangnya diambil, dapat apa gitu. Saya hanya merasa saya orang beruntung. Tapi definisi beruntungnya ini yang perlu kita perjelas. Jadi beruntung itu adalah what we call luck is when qualification meets opportunities. Nah, Oke. Jadi qualification meets opportunity, that's luck. Jadi disebut beruntung. Gue masih ada bahasa Inggrisnya juga nih. Jadi kualifikasi bertemu dengan peluang. Kesempatan. Itulah keberuntungan. Kita punya kualifikasi, tapi peluangnya nggak ada, nggak matching. Kita punya peluang, tapi nggak ada kualifikasi, nggak matching. Jangan sampai juga peluangnya ada, kita nggak siap. Nah, itu penting. Karena itu
persiapkan diri, kualifikasi harus kita terus perbaiki, ya, agar memenuhi standar atau melebihi standar kualifikasi, sambil terus mencari peluang. Kita mengetuk pintunya di mana-mana, karena kita tidak pernah tahu di pintu mana Allah membuka rahmatnya untuk kita. Satu pintu tertutup, tadi kan ada 20 kali, 20 pintu tertutup untuk saya. Tapi ternyata di pintu keberapa terbuka itu. Allah. Jadi disitulah beruntung. Iya, saya ingat salah satu kata-kata yang bijak ya. Tuhan seakan-akan bicara, stay patient, sabar. My timing is perfect. What you have to do, kata Tuhan lah, be happy. You are going to be happy. What I choose for you. Ini bahasa Inggris nih. Mantap, bahasa Inggris. Iya. Jadi selalu tuh ya, keberuntungan itu nggak berdiri sendiri ya. Nggak berdiri sendiri gitu. Dan yang satu lagi, begitu kita sudah berdoa, seperti tadi, begitu saya berdoa, minta ibu saya berdoa, begitu ya. Berarti kita sudah meminta keterlibatan Allah terhadap rencana hidup kita. Nah ini nggak main-main ini. Diulang. Jadi begitu kita sudah berdoa, berarti kita sudah meminta keterlibatan Allah untuk mengatur rencana hidup kita. Artinya, begitu kita sudah berdoa, Allah sudah ikut turun tangan terhadap rencana hidup kita. Kita bukan lagi berjalan menurut kehendak kita, tapi sudah berjalan menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada guidance. Dan termasuk caranya, gitu kan? Ibaratnya itu how, kaifa, bagaimana, limaza, gitu. Itu sudah betul-betul di tangan Allah Subhanahu wa taala. Loh kita sudah minta, beliau terlibat kok. Benar. Gitu. Dan pasti itu undugable ya, unpickable. Nggak bakal diduga sebelumnya. Nggak bakal. Ya. Dan yang saya rasakan, begitu kemudian kita sudah meminta Allah terlibat, dan kita mulai ikhlas berjalan, ikhtiar kita mengikuti kehendaknya, maka sebelum Allah kabulkan, Allah akan persiapkan dulu bahwa ketika kemudian doa ini terkabul, kita akan sukses menjalaninya. Jadi Allah akan siapkan dulu sarananya, prasarananya, ya. Ibaratnya titik-titik yang akan menentukan berikut itu dikumpulkan terlebih dahulu. Maka kadang-kadang butuh waktu, takes time. Sabar di situ. Kenapa? Karena Allah sedang mengumpulkan titik-titik itu. Allah tidak mau begitu dikasih, doanya dikabulkan, kita jalan, kita terjatuh, terpeleset. Kita nggak sanggup menjalani amanah itu. Karena nggak siap. Karena tidak siap. Bukan hanya diri kita, kualifikasi diri kita, tapi peluang-peluang itu tadi, itu perlu dikumpulkan dulu. Sehingga begitu bertemulah kualifikasi persiapan diri kita, ikhtiarnya, doanya, dengan peluang tadi itu, bingo gitu ya, sebuah big bang terjadi di situ, maka kita tidak akan mundur. Bahwa saya punya tantangan, punya hadap, misalnya seperti tadi saya bilang, saya harus mengajar mata kuliah konstitusi hukum Australia yang saya belum pernah belajarnya, tiba-tiba disuruh mengajar, saya melintir itu. Gitu, gimana ini gitu kan? Belum pernah baca, belum pernah pelajari. Tapi kan S3 panjenengan kan memang law kan, hukum kan? Iya, betul. Tapi kan sistem hukum Australia kan berbeda. Kan Inggris. Dia berkiblat ke Inggris. Kita kan ke belakang. Commonwealth, betul. Nah, jadi saya kemudian disitulah saya merasakan Allah menyiapkan diri kita untuk sukses itu. Saat Allah sudah kabulkan doa, maka Allah akan juga siapkan prasarana sarananya. Tiba-tiba kemudian di saat saya sedang mikir, ini gimana, saya minggu depan mau ngajar, ini saya bilang gitu kan. Sudah senang-senang, berharap berdoa, ya Allah, agar saya mau ingin jadi dosen. Begitu sudah dikasih jadi dosen, diberi tugas, melintir saya. Ya Allah, sanggup nggak nih saya, kan gitu kan. Iki opo, pelajaran opo, gitu. Udah gitu bahasa Inggris pula lagi kan. Nah itu kan. Ngajar kan pasti bahasa Inggris dong. Iya, bahasa Inggris, ya. Terus kemudian, diketok lah, tiba-tiba ada yang ngetok ruangan saya. Ada yang ngetok. Saya buka, ternyata dosen sebelah. Dosen yang ruangannya di sebelah saya. Oke. Dia perkenalkan diri, gitu. Saya perempuan, ibu-ibu, saya namanya Margaret. Saya bilang, saya Margaret,
Selamat kamu sudah jadi dosen di sini, saya dengar kamu dosen baru. Ya, saya jelaskan. Kamu ngajar apa? Saya ngajar ini, saya bilang ini. Oh, tahun lalu itu saya ngajar mata kuliah itu. Push. Dia bilang, jadi kalau kamu butuh bantuan, tanya ke saya aja. Terus dikasihlah saya semua bahan ngajar materi yang dia pakai tahun lalu, semua slide, ya dalam USB dia kasih, ini slide saya tahun lalu, pakai aja katanya. Kalau kamu nggak tahu apa, ketok ruangan saya. Tanya semua. Saya bilang, ya Allah, saya. Ini termasuk yang disiapkan Tuhan berarti ya? Disiapkan Tuhan. Di situ Karena saya merasa diundang oleh doa kita, doa ibu, dan diundang juga oleh Etia. Iya. Jadi yang lain itu, tadi dosennya, dekan yang menerima saya, dosen sebelah yang tiba-tiba mengetuk, hatinya terketuk, sehingga dia mengetuk pintu saya untuk bertanya. Itu siapa semua? Siapa yang berada di balik itu semua? Iya, benar. Allah will not let you alone, gitu kan? Iya. Allah kalau will bahasanya, not let you alone. You never walk alone, Liverpool. Yeah. Iya. Jadi saya pelajari itu bahan-bahannya. Saya pelajari gini-gini. Wah, terus sampai hal-hal yang sekecil. Bagaimana mengucapkan how to pronunciate nama-nama dari hakim-hakim di Inggris yang udah mati itu, udah ratusan tahun, kan tetap kita pelajari itu. Ini cara nyebutnya gimana ini kan, karena bukan nama yang familiar buat kita gitu. Nama-nama Inggris klasik. Itu saya ingat tuh. Iya, abad-abad itu ya, tahun-tahun pertama Commonwealth. Iya, saya tanya, ini gimana cara nyebutnya, namanya gitu kan. Terus diajarin sama dia gitu. Ini cara nyebutnya ini. Terus pokoknya kalau apa yang saya nggak tahu, tanya aja katanya. Ternyata nggak cuma satu orang. Beberapa dosen lain juga seperti itu. Di sini saya melihat collegiality. Ya. Rasa sesama collegiality. Jadi rasa ini kolega. Iya. Ya, sesama kolega. Kita harus saling bantu. Jadi katakan, karena kamu dosen baru, kamu bagian dari tim kita ingin kamu juga sukses. Because you are part of our team now. Kan gitu kan? Mestinya kita begitu di Indonesia. Nah, itu poin saya. Jadi bukan kemudian, ada dosen baru nih, dokter baru. Coba kita kerjain dulu. Sangat, itu kan. Hajar dulu. Gitu. Ada ustadz baru nih, pelonco. Gitu. Dia pikir dia pinter nih, anak muda dia pikir. Coba belum tahu dia. Gitu belum kan? Tahu deh. Itu namanya apa tadi? Collegiality. Collegiality. Ya. Jadi dari kolega, kemudian ada rasa collegiality. Bagaimana kemudian kalau saya sukses, kamu juga harus sukses. Karena kita adalah bagian dari tim untuk mengajar di universitas ini gitu. Waduh, kalau umat bisa kayak gitu, top banget ya. Jadi saya sebelum mau ngajar, saya mau masuk ngajar itu 3 jam di depan kelas. Saya itu persiapan buat ngomong 3 jam itu, 1 minggu itu saya udah kayak orang melintir, udah nggak tahu lagi saya. Sisir di mana, sampo di mana, sabun di mana. Sisir. Cari yang sisir. Gitu kan. Jadi betul-betul, tapi saya nggak mengeluh. Kenapa? Karena saya bilang, ya Allah, ternyata saya sadar, saya ini sebetulnya nggak layak, belum mampu. Tapi saya maksa dengan doa, saya maksa merayu Engkau, ya Allah. Begitu kemudian Engkau kasih ajarkan juga. Ternyata kamu tuh belum tahu apa-apa. Di situ saya merasa dengan rahmat dan kasih sayang Allah, ternyata Allah membuat saya belajar lagi. Jadi akhirnya sebelum saya ngajar, saya belajar lagi. Di situ saya merasa teaching, ya, mengajar itu adalah sarana yang paling efektif untuk kita belajar. I see. Jadi dengan saya mengajar, saya punya kesempatan belajar. Jadi terpaksa itu saya kumpulkan semua bahan-bahan semua, gitu. Jadi karena tidak mungkin saat saya di depan kelas mengajar itu dalam bahasa Inggris dengan bahasa asing yang bukan bahasa ibu kita, materi yang tidak kita kuasai sepenuhnya, berani beri di depan kelas, di depan para mahasiswa fakultas hukum yang pinter-pinter itu. Ini kenapa? Karena saya perlu ceritakan. Karena fakultas hukum itu di Australia itu sangat bergengsi. Jadi kalau di Indonesia itu seringkali orang masuk fakultas hukum ya karena nggak tembus ekonomi, nggak tembus kedokteran. Dan zaman itu bukan cuma di Australia, zaman itu salah satu impiannya anak-anak Amerika juga jadi lawyer. Betul. Ya kan? Anak-anak Amerika mimpinya mereka menjadi lawyer, menjadi
menjadi kemudian pengacara di bidang Ya, hukum. termasuk Barack Obama itu juga dia juga lawyer dan dia juga dosen konstitusi Australia dia waktu Hmm, itu. hmm, hmm, Konstitusi Amerika, maaf, konstitusi Amerika. hmm. Nah, terus dia jadi presiden gitu ya. Ya kalau saya presiden taksi aja. Gitu. Nah, nah di situ kemudian saya merasa gitu ya bahwa memang ternyata ternyata bukan semata-mata Allah kasih saya posisi di Australia itu untuk gagah-gagahan, untuk pamer nih saya di dosen. Tidak. Ternyata agar saya belajar lagi. Oh, Masya Ternyata Allah. banyak hal yang belum saya ketahui gitu. Allah. Akhirnya saya belajar lagi. Oh begini loh. Cara mengajar, begini loh kemudian cara Mempersiapkan. mempersiapkan gitu ya. Cara berdiskusi yang baik, standar internasional seperti apa gitu kan. Kalau standar Hmm. Ciputat kan udah tahu tadi, udah paham kita. Nah, Iya, standar internasional seperti apa? ini standar Ciputat. Gitulah. Gus, ada kendala makanan nggak pertama-tama ke Australia? Dulu kan orang Indonesia mungkin belum sebanyak Hmm. sekarang. Ya kan, Dulu makanan apa. betul. Dulu itu Kan Ciputat berlimpah kan, Ciputat ketoprak. Ya kan? Hah? ada bundo, Tuh, bundo Padang. Bundo, aduh, Iya. cemas-cemas, mau apa. Nah, kalau di Australia, dulu sempet ngalamin gitu-gitu. Dulu itu saya suka meledek kalau ada orang bilang, wah saya 1 hari saja nggak makan nasi, perut saya sakit, gitu kan, karena harus makan nasi. Saya ketawa, saya bilang, wah dasar orang kampung ini. Begitu saya di Australia, ternyata sama, saya juga kampungan. Jadi kalau sehari nggak makan nasi, perut saya langsung sakit. Baik, Ternyata, Gus. iya. Kita kita coba buka tanya jawab ya. Oke, sip, Ya, sip. Ya. buat teman-teman yang mau bertanya silakan coba ditulis apa yang mau ditanyakan ke Gus Nadir. Ini terlalu banyak nih yang bisa ditulis soal tadi perjuangan, bagaimana penaklukan kemudian dunia barat, ternyata penaklukan pun tidak terjadi dibiarkan cuma begitu saja. Ini banyak sekali peluang buat saudara-saudara bertanya. Silakan yang mau bertanya, termasuk jenis sisir apa yang dipakai sama Gus Nadir ya kan? Kita pengen tahu nih sisirnya seberapa gondrongnya kayak gitu ya kan? Silakan, ayo. Nah ini ya, ada pertanyaan nih dari siapa ini? Dari Mai Fariha. Prof Nadir, apakah kita bisa sepintar? Maksudnya sepintar Prof Nadir kali. Coba. Saya tidak merasa saya orang yang pintar luar biasa, enggak ya. Gitu ya. Hmm. Tapi memang saya senang membaca. Jadi Senang membaca. ya, jadi dulu itu setiap saya pulang ke rumah, saya lihat abah saya lagi baca buku. Jadi abah saya tuh nggak pernah nyuruh saya belajar, tapi dicontohkan dengan baca buku, baca kitab. Oh, Jadi beliau baca, terus Gus Nadir ngeliat. iya, terus di mobil beliau baca kitab, di meja makan ada kitab, di tempat tidur ada kitab. Padahal perpustakaan beliau di rumah juga sudah sangat luas, isinya kitab semua. Saya main di tengah-tengah sebaran kitab-kitab beliau begitu kan. Terus saya kalau habis pulang diskusi, misalnya dulu di Ciputat, pulang jam 11 malam, terus saya pulang ke rumah, beliau nungguin saya pulang, itu sambil baca kitab. Lama-lama saya malu. Saya malu gitu. Saya bilang, ini kok abah saya rajin sekali membaca. Jadi saya akhirnya juga senang membaca. Senang membaca. Sampai sekarang pun juga saya senang membaca. Kadang-kadang saya begadang sampai jam 2, jam 3 malam itu, kalau Ustadz Yusuf Mansur tahajud, zikir, apa, ya saya bilang saya zikirnya membaca buku lah saya. Zikirnya dosen lah gitu ya. Saya juga baca, Gus, tapi baca laporan keuangan, laporan utang. Oke, jadi buat Maya Fareha itu kuncinya adalah baca. Orang baca, insya Allah jadi pintar. Ini ada dari Dieni 208. Gimana caranya jelasin Islam di sana? Agak susah kita menjelaskan Islam itu karena mereka tidak mau lihat hanya teori. Gitu. Misalnya mereka akan bilang, kalau memang Islam itu bagus, ya, kenapa kamu orang-orang Islam banyak yang menjadi imigran pindah ke Barat? PR juga tuh ya. Iya, artinya kamu sendiri sudah tahu bahwa negeri kamu juga nggak benar, korupsinya banyak, kemudian kebersihannya juga
parah sekali, misalnya ketertibannya. Terus kamu pindah ke Iya negeri ya. barat, sampai di negeri Yang barat kamu Islam udah ada teriak-teriak. gitu ya. Iya, sampai kamu pindah ke negeri barat, sampai negeri barat kamu teriak-teriak pengen Islam, pengen syariah. Dia bilang, loh kalau kamu pengen Islam syariah, pulang aja ke negeri kamu. Gitu kan. Nah, karena itu memang tantangan kita besar sekali. Nah, Iya, iya, di, iya. nah ini satu poin yang penting. Jadi saya waktu ngajar itu ya, saya tuh tidak pernah kemudian ketemu dengan para dosen-dosen itu saya selalu bilang saya Islam nih gitu kan. Saya dikit-dikit, masya Allah, subhanallah gitu enggak. Saya biasa saja bicara biasa apa semua. Hmm. Tapi ternyata mereka perhatikan. Oh. Mereka perhatikan karena mereka tahu saya Muslim. Dan kemudian saya juga selain mengajar hukum Australia kan, saya juga mengusulkan untuk mata kuliah baru hukum Islam. Diterima, saya juga ngajar hukum Islam, mereka perhatikan. Bagaimana sikap. Jadi saat kita bergaul, apakah sopan santunnya kita, apakah kemudian kalau kita minjem buku kita kembalikan, misalnya. Kalau kita janjian, apakah kita tepat waktunya datangnya, tidak terlambat, tidak apa. Itu mereka semua perhatikan. Sampai akhirnya ada satu profesor yang menjelang pensiun saat itu, dia tiba-tiba kirim email ke saya, dan saya terkejut. Jadi waktu saya dapat kenaikan pangkat waktu itu dari lecturer ke senior lecturer, tiba-tiba dia kirim email. Dia bilang, Nadir, Anda adalah ambasador, duta besar Muslim yang sangat saya hormati. Saya kaget. Loh, saya kok Dia duta besar nganggap apa ente gitu? safir ya. Nganggap ente itu safir Muslim ya. Ya, saya bilang, kenapa Anda ngomong gitu? Tidak, katanya. Saya perhatikan. Saya jadi banyak belajar tentang orang Islam justru dari interaksi ini. Jadi tidak pakai ayat, tidak pakai hadis, tidak mencaci maki, tidak pakai takbir yang dikeras-keraskan, menakut-nakutkan, tidak. Dengan By interaksi doing. kita semua. Ya, Iya, by doing, benar. tunjukkan akhlak kita, tunjukkan bahwa. Sehingga pertanyaannya adalah, kalau di sebuah pertemuan rapat staff, meeting, dari saya masuk ke dalam ruangan, dari mana mereka tahu bahwa saya orang Islam? Kalau dari hanya tampilan, saya pakai peci, saya pakai apa misalnya gitu, hanya itu, hanya simbolik saja, tentu gampang mereka menandai. Tapi yang saya inginkan adalah ketika saya berjalan di Australia ini, ke mall, atau ke masjid, atau ke kelas, atau kemana, atau naik bus, naik taksi, orang bisa merasakan, saya bawa Islam rahmatan lil alamin. Dan itu menurut saya dakwah yang paling manjur. Top. Ya, Ketimbang kita sibuk, ya. Ketimbang sibuk membela diri, menyalahkan agama lain, apa gitu ya. Nah, lagi-lagi ini konteks di Australia. Mungkin berbeda dengan konteks dakwah di tempat-tempat lain, begitu ya. Tapi saya kira masih sama lah ya. Di Indonesia kan juga sesama Muslim masih suka ngelihat bagaimana kita juga sebel juga gitu kalau ngelihat ada akhlak yang nggak benar. Artinya orang pasti juga ngelihat seperti itu ke kita. Baik, kita lanjut. Ini ada chat dan Dihat. Saya minta tips agar tidak cepat menyerah, Gus. Nah, tips supaya tidak cepat menyerah. Ya, jadi kita harus kembalikan kepada tujuan kita apa. Tujuan kita hidup ini apa sebetulnya. Jadi orang Islam itu bukan orang yang menyerah, pasrah begitu saja, gitu ya. Ini kan teologi Jabariyah yang begitu itu. Ya sudahlah, memang saya nggak mampu, gitu kan. Sudahlah, saya ini orang miskin. Bapak saya ojek online, saya bukan anak siapa. Kita itu seringkali diberikan oleh Allah karunia otak untuk berpikir, tapi yang kita lakukan justru untuk mencari justifikasi dari ketidakmampuan kita. Benar, sehingga seringkali kita membuat pagar-pagar diri kita sendiri. Kenapa kita gagal? Oh, mungkin karena orangnya sentimen, karena saya tidak cantik, saya bukan orang kaya, saya begini-begini. Selama kita sibuk terus mencari alasan, mencari excuse, dan membangun pagar-pagar diri itu, selamanya pasti kita nggak akan maju. Benar. Setuju. Ya. Setuju. Itu kan seperti ada ungkapan kan, kalau orang bule itu kan mengatakannya kan, kalau orang Asia kan bilangnya, ya kalau orang lain sudah berbuat, sudah mengerjakan, kenapa harus kita yang mengerjakan? Nah, sementara kalau orang bule kan mengatakan, kalau belum ada yang melakukan itu, saya harus melakukannya. Saya yang harus melakukannya. Kalau orang Arab lain lagi. Kata orang Arab,
Kalau orang lain saja tidak sanggup mengerjakannya, siapa kita ya Habibi? Mengapa pula kita yang mengerjakan? Harap mana itu? Arah Tanah Abang. Harap maklum kan. Ini dari Fuad Dimas. Dari Fuad Dimas, Gus usia berapa? Asli mana? Wah. Wah, kacau ini. Saya ini sudah bicara 1 jam dengan Ustaz Yusuf Mansur, masih ditanya, asli atau enggak? Weh, masa saya KW? Aduh. Oke, kita cari lagi pertanyaan lain. Dari Rudi Novindra. Bagaimana kita menaklukkan keraguan yang berasal dari diri sendiri? Oh, bagus. Pertanyaannya bagus. Jadi, orang yang selalu ragu, maka setan akan mengendarai keraguan itu. Ulangi. Nah, orang yang selalu ragu, maka setan akan mengendarai keraguan itu. Karena memang kerjaan setan itu kan meniup was-was, ya. Was-wasil khannas. Nah, meniupkan keraguan was-was kita ini. Termasuk ragu sukses, ragu kemudian bisa tembus perguruan tinggi negeri, bisa tembus kemudian ke luar negeri, bisa kerja, bisa jadi pengusaha, bisa kemudian menikah. Ini juga itu juga ragu jadi jomblo seterusnya gitu kan. Nah, ini kan juga. Jadi ngilangin keraguan itu gimana? Nah, ngilangin keraguan itu tadi. Lawannya setan siapa? Lawannya setan siapa? Nah, setan itu kan musuh yang nyata, kan gitu kan? Nah, ini kan Allah sudah mendeklar setan itu musuh yang nyata. Jadi kita itu bisa melawan setan itu dengan kemudian meminta Allah menolong kita. Makanya diajarkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kan disebut dalam tafsir Ar-Razi itu. Allah mengatakan dalam satu riwayat hadis qudsi di tafsir Ar-Razi, aku sudah sekian lama menunggu hambaku, tapi hambaku tidak pernah datang. Terus hambanya mengatakan, tapi kami ragu mendekatimu. Nah, kemudian karena setan menghalangi dengan berbagai ini. Nah, terus kemudian kata Allah katakan, kalau gitu ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, gitu. Jadi mesti sering-sering kemudian kita memang melawan keraguan itu. Pokoknya setiap ragu kita selalu ingat ini kayaknya hajar. Kayaknya nggak bisa nih, malah hajar aja. Hajar aja. Kayaknya dia nggak bakal nerima nih, lamar aja. Kalau ditolak, ingat kalau ditolak baru 20 kali ditolak. Belum itu dia, baru 20 kali. Oke, ini saya coba angkat pertanyaan yang inline ya. Dari Rocky Yekenex. Sisir kunci sukses ya, Gus. Jadi orang penasaran Gus, emang sisirnya kayak apa sih? Jadi banyak yang tidak mengerti metafor itu. Makanya dalam buku saya terbaru sama Kang Maman, Hidup Kadang Begitu, itu kan ada kalau pre-order kemarin itu kan hadiahnya sisir kemarin. Iya. Nah, jadi beli buku dapat sisir. Jadi maksudnya begini. Itu metafor sebenarnya. Metafor sebetulnya. Bahwa kita ini, sisir itu adalah lambang kita untuk menyisiri kehidupan ini. Gitu loh. Nah, jadi bagaimana kalau ibaratnya kita menyisir kehidupan ini. Menyisir kehidupan. Bagaimana kita menyisir kehidupan agar kita bisa membelah yang mana baik, mana buruk. Rambut ini kan, kalau saya kan sisirannya belah tengah. Nah, kita belah mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu kita bisa lakukan dengan menyisir kehidupan. Jadi sebetulnya itu metafor yang kita pakai untuk bercanda. Dan ini kan sebetulnya khas para ulama dulu yang pakai dalang, pakai wayang, pakai semua. Nah, jadi untuk medsos dan milenial, saya pakai metafora sisir itu sebetulnya. Makanya buku terbaru itu hidup kadang begitu. Jadi nggak ada hidup yang sempurna. Nah, kadang begini, kadang begitu. Nah, gitu. Kebetulan ada korbannya, itu Kang Maman. Nah, jadi buat sisir. Nah, gitu. Dari Muhammad Saifur Rahman. Mau tanya Gus, penanaman sikap optimis itu dimulai dari mana? Saya kira itu dimulai dari begitu kita mau, dulu abah saya mengajarkan, kalau kita mau berangkat keluar rumah, itu sholat hajat 2 rakaat,
dan sholat sunat istiqoroh 2 rakaat. Jadi, Hmm. jadi mau berangkat itu dari situ dimulai keyakinan kita. Jadi apa hajat kita hari itu kita sholatkan, kita sholat hajat. Baik. Gus, ini Sholat sayang istiqoroh. waktunya sudah Habis ya? hampir selesai. Iya. Iya. Terima kasih Iya. banyak. Kita akan Sama-sama. lanjut lagi, Gus. Terima Oke, kasih. siap. Salam hormat teman-teman di Makasih. sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih buat semua yang sudah bersamai. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di episode Insya yang Allah. berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.